Gua kira live action ini bakalan flop. Gua kira, maksudnya gue juga gitu, Iya, gue juga nggak yang nungguin banget sebetulnya. Cuman pas deket-deket, wah kayaknya menarik banget nih dari trailer. Taunya bilang Oda kan turun tangan langsung tuh. Iya, Jadi gue langsung ngawasin kan. Ada kepercayaan tinggi nih. Jadi selama ini kita dibong-bongin Oda. Atau yang Lex udah ada di sana ya kan? Iya itu Joy Boy itu Joyo Boyo. Joyo Boyo itu. Wah bener itu kan. Itu Monkey di Luffy, D-nya di Ningrat. Ini kalau misalkan Eiichiro Oda nonton, apa yang mau lu bilang ke Eiichiro Oda? Tolong Oda, pilih Nico Robin yang cocok ya. Nico Robin waifu gua. Oke, halo teman-teman semua. Balik lagi barengan sama gue Nandika di Breakdown Bros Podcast episode 81, It's Nothing But Movies. Kali ini adalah episode spesial karena akan ngebahas series yang baru tayang di Netflix. Berjudul apa? Enggak, ini adalah adaptasi dari anime atau manga One Piece. So, please welcome Angga Kurnia. Ini dia, abang-abangan One Piece gue ini. Waduh. Kita ketemu lagi nggak? Sehat Apa nggak? kabar? Sehat ya? Baik, baik. Terakhir kita ketemu itu di episode sekian, itu ngomongin apa lu tahu nggak? Chainsaw Man. Chainsaw Man. Gua aja sampai rada lupa. Itu anime lagi ya? Berarti Anime sekarang juga. kita ngundang Anime lo, gue ngundang lo buat ngomongin anime yang baru viral banget di Netflix. Live action. Live One Piece. action. Ini Yoi. anime favorit gua. Iya, abang-abangan One Piece kan gue udah bilang. Bajunya aja Gear 5, One Piece, si Luffy kan. Tapi Kelas. sebelum itu gimana nggak lo sekarang emang masih konten nggak? Masih. Masih konten ya? Cuman nggak sesering dulu. Kenapa? Ada kesibukan lain, kerja. Mencari secercah cuan dimanapun kesempatannya. Itu Betul artinya. sekali. Betul sekali. Tapi kalau premier gue masih sering lihat tuh lah. Iya, masih datang itu mah. Masih bisa disempetin. Karena malam Itu kalau ada premier gitu kerjaan lu gimana tuh? Lu tinggal nggak? kagak kan pulangnya. Kan tuh malam, selalu malam premier. Emang nggak pernah malam kerjaan lu? Nggak pernah sih. Nggak pernah lembur gitu? Nggak pernah Nggak sih. pernah. Berarti emang kalau malam lu pasti datang premier? Pasti ya? datang kalau malam, Pantesan iya. sama Yoven gitu Iya, ya. Sama gitu-gitu. Van, ya. Iya. Tapi sekarang terakhir nonton film apa nggak? Gue udah lama banget. Udah Nonton hampir film 2 minggu. di bioskop. Iya di bioskop. Blue Beetle. Oh Blue Beetle udah nonton? Blue Beetle, lu belum nonton? Belum, gue nggak sempet lah. Waduh. Pilpres pak. Nggak apa-apa. Itu bagus nggak? Blue Beetle. So-so lah. Film superhero. Iya, film superhero aja udah biasa. Cuman bagus. Bagus apa kagak nih? Nggak yang jelek banget gitu. Oh, nggak yang bagus. jelek banget. Jelek aja. Jelek 7/10 lah, 7/10. 7/10. Oh, udah lu review. Udah gue review. Equalizer nonton nggak? Kalau sebelum nonton gue baru rilis tuh kan. Film action bapak gua tuh, Equalizer tuh. Sekarang udah ketiga kan berarti ya Equalizer. Tapi seru sih itu. 1, 2, 3 seru. Seru ya, iya. Sekarang di Netflix keluar One Piece tuh yang kan baru viral sekarang. Teman-teman gue sekarang udah yang tadinya nggak baca manganya One Piece jadi tahu One Piece gara-gara live action yang dirilis ini. Itu Lu tujuannya kemarin kayak ini bikin nggak live sih action. ke pamerannya yang di PIK Going Merry? Datang gue sana. Oh iya? Iya. Gimana? Gua- Seru gak? Seru sih, cuman bukan yang gue ekspektasikan. Tapi seru. Gue kira tuh kapalnya jalan gitu muter. Gue kira Kayak- gue ekspektasi anjir nih gue jadi beneran jadi bajak laut ini. Lalu kira kayak di One Day Labuan Bajo gitu. Iya, enggak, maksudnya muter aja gitu. Kiri, Kayak di Ancol kan Ancol ada tuh yang muter doang. iya, Gue kira iya. kayak gitu. Ternyata kapalnya diem gue di tour guide gitu. Di kapal Luffy tuh ada apa aja? Ada apa aja? Kayak pohon nami, terus ada. setirnya, nakodanya gimana, POV kalau si kru Mugiwara tuh jalan di laut gimana. Kayak gitu-gitu doang sih. Terus kepala dombanya Going Merry dikasih lihat. Walaupun Kepala nggak boleh dombanya didudukin ya. Nggak boleh didudukin. Nggak boleh, padahal gue pengen tuh. Kan Oh, kayak Luffy teman ya? gue kayak Luffy. Iya. Tapi di situ gratis apa enggak sih acara? Gratis, cuman lu harus mesen tiket dulu. War juga tuh tiketnya. Yang bener. Iya, war tiket di webnya. Sekarang Iya, padahal gratis. apa ya. aja tiket di-warin ya? Gue bingung dah. Sampai Going Merry keluar juga tuh. Iya, padahal 20 menit itu Lu juga. kesana sama siapa? Sama siapa? Sama kekasih gue. Oh, kesayangan. Gue kira sama anak-anak ini. Anak-anak Enggak. apa? Zoom Soalnya kan Rangers. nggak janjian, tiba-tiba aja gue itu. Pas datang nggak sesuai ekspektasi lu, terus lu foto-foto dong, konten. dong di sana. Foto-foto, udah. Tapi sebenarnya itu gimana ya prosesnya ya kalau Going Merry itu dibawa dari luar gitu atau emang Enggak dia sih, ada- gue iseng nanya sama si orang Netflixnya. Gue tanya, bang ini gimana? Lu bawa apa? Lu bikin? Ini dia kapal biasa, cuman dia desain doang. Emang nggak mirip kan? Going Merry tuh di anime tuh karavan gitu, bukan yang bentuk kapal bener gede gitu. Iya Tapi tahu. kegedean. Oh ini benar-benar kapal yang ada Kapal yang ada di Peak. Peak ya, kayak didesain sama dia. Oh soalnya kalau di Peak kan tempat parkirnya kapal-kapal gede kan? Iya, ada kan kalau di gede situ. ya. Gue kira tuh gua dibawa dari beneran- luar, men. Gue juga mikirnya gitu. Wah, ini keren banget nih kalau Going Merry beneran yang buat syuting kan. Iya. Propertinya.
Kan dia muter tuh seluruh dunia. Iya, seluruh dunia. Iya. Oke, sekarang berarti udah ke Going Merry, lu udah nonton One Piece di live action ya full? Udah 8 episode, udah gue kelarin. Di hari pertama. Semalam baru kelar. I hope so, gue pengen ngelarin 8 episode tapi baru kuat 4 apa 5, gue udah lupa. Karena gue nge-host juga kemarin, jadi gue anjir. Gak apa-apa, kan itu series. Iya, series ya, masih bisa gue cicil ya. Tapi basicnya di East Blue sih gue masih inget dikit-dikit sih East Blue. Tapi gimana nih, pertama kali lu nonton live actionnya sesuai ekspektasi lu nggak? Gue dibilang sesuai ekspektasi sih nggak juga ya, cuman gue senang nontonnya. Gue happy aja nontonnya. Kan emang ini adaptasi, jadi nggak perlu harus plek-ketiplek sama persis gitu. Jadi gue happy lah nontonnya. Gue kayak ke-trigger terus nonton dari episode 1, 2, 3, 4 gitu. Sebelumnya deh, kalau kita kilas balik dulu deh. Sebelum live action ini rilis kan udah ada pengumuman kalau cast-nya Luffy itu siapa, cast-nya Zoro siapa. Dari cast-nya aja deh, ada yang menurut lo ngeganjel nggak? Ngeganjel, tadinya Sanji. Sanji tuh gue gak ganjel karena anjir Sanji ganteng banget di sini di live action. Aslinya tuh culun gak sih dia kan? Bukan culun. Maksudnya dia orangnya kayak tertutup. Dia tuh kayak apa ya, swag gitu orang pemerannya. Tapi Sanji kan kayak dia ngelawak gitu. Iya ya, dia ada ngebanyol gitu. Iya, kru favorit gue dia Sanji. Oh, Sanji kru favorit lo. Iya. Oke. Terus. Udah sih sisanya walaupun gue gak familiar, gue cuma tahu si Emily Rath sama si Makinyu doang. Sisanya gue gak tahu tuh Inuyaki Gode, gue juga gak tahu tuh siapa. Memang itu aktor-aktor yang bukan S-class lah. Bukan S-class sih memang. Kalau gue Nami sih. Nami? Kenapa? Ngeganjel? Iya. Apa? Karena beda? Ngeganjelnya bukan di situ, Pak. Ngeganjelnya beda. Itu beda banget sih. Tapi gak apa-apa. Memang beda preferensi dan beda bayangan gue beda gitu. Gue kan anjir Nami nih di komiknya kan wah banyak meme kan dia kan paling banyak itu meme-nya dan gue cewek pertama lagi melihat itu di beberapa situs terlarang memang Nami gila sih tapi ternyata pas ekspektasinya nggak apa-apa gue terima gitu tapi ekspektasi gue beda tapi nggak apa-apa banget dibentuknya kayak gitu dia kan orang Rusia kalau nggak salah ya Nami tuh orang Nami tuh kalau nggak salah Eropa deh iya Eropa cuman gue lupa orang mana Ukraina atau Rusia gue lupa. Nah, itunya tuh menurut gue yang kurang cocok aja, kurang maksimal menurut gue karena. Tapi bagusnya si Emily ini, dia tuh emang fans One Piece. Dia emang nonton anime. Iya, makanya soalnya dia pernah cukur model rambut tuh, potong rambut kayak Nami. Ada di IG-nya, gue scroll gitu kan. Gue kulik tuh semua cast-castnya One Piece tuh. Cakep sih ya dia emang. Tapi cakep ya. Cakep sih. Tapi gue pernah nonton series dia di Netflix ada tuh. Dia emang, gue tau lah dia gue pernah nonton filmnya. Iya sih, nah kalau gue jujur, ya karena emang jujur sekali ya gue sebagai laki-laki, Nami sih. Nami. Kalau Luffy, Luffy pas awal sih gue juga curiga nih, bisa nggak ya? Soalnya Luffy tuh karakternya kayak polos gitu, kayak ya udah orangnya lurus-lurus aja. Ini bisa nggak sih Inuyaki? Cuman pas gue nonton, gue suka-suka aja. Suka banget ya? Iya. Pokoknya tuh yang pertama diumumin itu, Netflix mau bikin One Piece live action, yang pertama yang gue pertimbangin dari segi fisik ya, kita ngomong dari segi fisik karakter ya, itu dia harus kurus sama mulutnya harus lebar. Iya, ketawa iya ya? kan? Karena dia sering ketawa kan? Iya, sering teriak. Sering teriak aja. Itu menurut gue si Inuyaki ini tuh dapet. Iya, mirip juga postur mukanya sama Luffy. Bener, itu. Omong rambutnya beda. Iya, omong rambutnya beda. Zoro udah oke sih menurut gue. Makinyu tuh cocok banget karena dia main banyak live action anime juga. Yang bawa pedang kan udah Rurouni Kenshin kalau tahu. Dia dimain tuh. Dia main situ. Main di situ. Pantes udah bawa pedang juga. Jadi pas gua tahu dia jadi Zoro cocok. Paten. Ya. Dan Zoro juga orang Jepang ya. Jadi Jepang ya, pas Makinyu orang Jepang. Dia tuh nggak Cina dan nggak Taiwan, nggak Thailand, tapi emang Jepang banget. Iya, Jepang banget. Karena sawo mateng terus mata itu emang orang Jepang gitu ya. Jadi kelihatan kayak ini cocok banget nih. Rambutnya juga pas di live action mirip tuh sama Zoro. Iya. Siapa lagi? Usopp. Kalau Usopp banyak tuh, gua kan bikin konten One Piece live action. Ada yang bilang Usoppnya berotot, masa Usopp berotot? Pas di anime tuh di sebelum tuh Usopp masih kurus krempeng sebetulnya. Kalau kayak gitu semua. Sama hidungnya pas di live action kan beda tuh. Oh iya, hidungnya sih ya yang paling ini ya. Iya, paling ikonik ya. Ikonik. Hidung panjang. Kobe cocok-cocok aja sih, dia emang kayak kecewe-cewean kan di anime. Dan cupu banget, dan pas banget pemerannya cupu juga kelihatannya. Pemerannya kan transgender gitu kan? Iya tahu transgender.
Iya kan? Iya, transgender. Bener. Dia ya cocok sih ya. Maksudnya Cocok lah. rambutnya Cupu pink, soalnya. terus cupu, masuk Iya. marinir gitu ya. Pas pertama episode 1. Dari 1 sampai 8 episode, yang paling lu suka di episode berapa? Episode 5. Ada judul episode tuh Eat at Barati. Ed Barati itu villainnya berarti si siapa tuh? Ada ini beda sih sebetulnya. Kalau di anime tuh villainnya Barati tuh si Don Krieg ada. Oh iya, Don Krieg. Jadi dipindahin Ah. Don Krieg lawan Mihawk kalau di Iya, live action. iya. Kalau di sini Arlong dateng. Arlong, raja terakhir Gue Genius suka Blue ya. Barati tuh karena balik lagi arc-nya Sanji. Gue suka Sanji Lu soalnya. suka Sanji banget Iya, gue ya? suka Sanji. Oh, oke. Episode 5 ya. Episode 5. Tuh teman-teman yang udah nonton One Piece live action, favorit kalian di episode berapa? Tulis di kolom komentar. Oke, kalau gua, kita ngomongin favorit ini dulu ya episode ya. Gua kan emang baru nonton sampai 4 ya, kalau nggak salah sampai 4 deh. Itu gua memorable di 2 sih. 2. Gua tuh Buggy. Oh, Buggy. Oh Gua iya lagi. Villain yang Dia paling... punya ini gue sadar kalau Buggy tuh punya soundtrack sendiri. Iya bener, iya. Ada apa beda lah. Keren ya. Iya, dia keren ya. villain, Kayak anjir. soalnya dia emang jangka panjang sih pasti. Soalnya Karakterisasi villain yang menurut gua tuh tepat banget sih. Buggy. Pemerannya juga oke lagi. Mirip. Actingnya the best sih pas gua, wah gitu gila sih. Yang pas dia udah misah itu badannya anjir. Iya, itu bagus sih nya lagi. Bagus banget ya? Iya. Tapi ada yang bilang gini nggak? Orang yang nonton live action One Piece itu, apalagi pembaca manganya ya, itu ngekritik CGI-nya si Luffy. Oh Yang iya. pas dia gomu-gomu punch gitu, terus sama pas dia dipukul terus karet perutnya ke belakang gitu, ada yang ngekritik itu. Menurut lu gimana nggak? Lu masih terima nggak sama hal-hal yang minor kayak gitu? Gue sih masih oke-oke. Menurut gue malah bagus kok CGI-nya. Bagus ya? Untuk sebuah series ya. Itu gue suka-suka aja. Mungkin dia ekspektasinya tinggi banget gitu. Tapi ya gimana Gue ya? oke lah. Tepat lah, masih Tepat lah ya. kan. Kan belum yang gimana-gimana skillnya Luffy. Masih yang cuman gomu-gomu pistol, gatling Iya, gitu-gitu doang. iya. Yang belum yang gimana-gimana Iya, itu. ngomong-ngomong pistol tuh yang si nampol Yang cuman si- gini doang. Iya, baru gitu doang kan. Tapi juga si One Piece ini kan awalnya lu ngebayangin gak sih kalau tricky banget ngebikin One Piece ini jadi live action. Lu Betul. ngebayangin gak? Iya kan, Iya. maksudnya dari segi fanbase-nya juga banyak Gede banget. banget. Udah gitu hatersnya dan Iya, banyak hatersnya juga. juga banyak. Ada yang anti One Piece gitu ya. Tapi Netflix nih berani buat bikin live action dengan tepat dan kualitasnya juga masih terjaga gitu. Ini salut sih gue, maksudnya ya Gak maksudnya apa-apa. live action siapa? Apa Pokemon atau live actionnya apa lagi Ren? Itu beda banget lagi Pokemon. Attack on Titan. Bleach. Aduh, Bleach. Aduh. Iya kan? Itu jauh kan maksudnya. Jauh banget itu. One Piece tuh harusnya gua kira live action ini bakalan flop. Gua kira maksudnya Ya gue juga gitu, gue juga. Iya, Gue juga nggak yang nungguin banget sebetulnya. Nah. Cuman pas deket-deket, wah kayaknya menarik banget nih dari trailer. Taunya bilang Oda kan turun tangan langsung tuh. Iya, gua dia katanya ngawasin kan. Ada kepercayaan tinggi nih, Iya. karena Oda ngawasin langsung. Tapi menurut lo One Piece live action ini bakalan panjang nggak? Harusnya panjang, karena endingnya cliffhanger. Ini harus panjang. Karena dia mencahin rekor juga. Ngelain Apa tuh? penonton terbanyak dalam seminggu. Ngelain Stranger Things. Tadi gue baru lihat sih. Oh iya? Iya, Stranger Things season 4. Gila. Berarti sekarang terbanyak One Piece nih. One Piece terbanyak. Anjing. Gokil. Oh ternyata dia dari segi sales juga kenceng Iya, juga oke ya. banget ya. Promosinya jor-joran soalnya. Iya sih. Walaupun salutnya gue make aktor yang bukan S-class gitu. Iya, bukan S-class kan? Ngegayat penonton kan berguna juga untuk kalau aktor S-class. Followers sebanyak tapi enggak ya. Dari Iya. kualitasnya juga mereka. Karena emang One Piece berarti. Ini iya. One Piece. Iya. Apa pertama nih, gue flashback sedikit. Apa yang pertama bikin lu tuh suka sama One Piece? Gue beberapa temen gue, salah satu ya sahabat gue juga, emang dia suka banget One Piece. Pas gue ngobrol sama dia, menurut dia One Piece itu menggambarkan kemanusiaan yang ada sekarang gitu. Iya, benar, itu benar. Gue setuju itu. Iya, terus menggambarkan budaya yang beragam, gimana cara kita beradaptasi sama dunia gitu. Betul. Kalau lu gimana enggak? Kalau gue banyak sih, itu banyak konsep hidup yang ada di One Piece menurut gue. iya. Terus lu tau gak kenapa si Luffy dapat kekuatannya karet dari Oda? Nggak tau lo? Nggak tahu Karena gua. gue pernah baca ada orang yang nulis karena pas Luffy dikasih kekuatan karet, dia tuh biar fleksibel ke semua orang. Kan kalau karet kan fleksibel tuh, jadi dia bisa sama orang lain tuh baik gitu. Wah, anjir iya lagi. Jadi gue suka aja. Terus pertemanan iya ya ya? pasti. Iya. Iya Katanya juga ya? gitu, cuman gue gak tahu nih fakta atau bukan. Ya tapi masuk akal sih. Masuk akal ya, makanya dikasihnya kekuatan karet. Oh, oke. Makanya gomu-gomu itu ya, yang buah itu dimakan Betul, sama iya, karet. Kan? karet. Iya.
Tapi lo basicnya berarti suka dengan konsep hidup yang ada di One Piece kan? Betul, banyak banget yang terjadi di dunia sekarang itu ada di One Piece. Iya. Karena gue mungkin nggak nonton sampai ribuan episode itu ya. Gue stuck di Global TV, gue udah stop. Karena memang gue nggak ada source. Pas di TV ya? Iya, pas di TV itu gue nonton One Piece itu terakhir barengan sama Naruto kan, dia kan di Global juga kan, makanya gue udah stop dan sekarang mungkin gue akan coba untuk keep up lagi lah sama One Piece. Kan ada live action. Oh iya benar. Dirangkum. Aman tuh ya. Aman, Tapi aman. Nani, gue yang gue penasaran sama lu nilai live action ini merangkum cerita di arc-nya East Blue itu tepat apa ada yang kurang atau berlebihan? Menurut gua pas menurut gua. Pas. Kan kalau di anime tuh sampai Arlong Park tuh kalau nggak salah sampai episode 45. Nah, dia itu dipadatin jadi 8 episode. Walaupun ada scene yang beda ya. Ceritanya beda. Cuman menurut gua itu oke lah. 70% kan kata Oda memang beda. Si Oda udah bilang akan berbeda dengan anime dan manga. Cuman gua suka. Jadi kayak kalau lu ketiplek sama anime dan manga, terlalu bosan gitu. Di live action sama lagi sama anime. Yang penting tuh gue sih penting benang merahnya sama aja. Benang merahnya. Iya, benang merahnya. PR-nya sih ya kalau menurut gua kan dialognya kalau di anime kan bahasa Jepang ya. Terus ya translate lah ke bahasa Inggris. Iya. Yang mana dialognya menurut gua ini minor balik lagi Iya, minor iya. ya. Ini kan nggak mungkin 100% gitu nih kalau misalkan ditanya kayak lu ada kekurangan dari One Piece gitu. Mungkin dari 1 sampai 4 yang gua udah tonton itu dialognya terlihat tidak natural. Ada beberapa. Jadi kayak scripted gitu. Tanpa ada kayak ngapalin. Iya, kayak ngapalin gitu. Iya, kayak tanpa ngapalin. ada improvisasi. Iya, gue juga ngerasa itu. Ngerasa nggak sih? Gue ngerasa. Berarti Apalagi benar. di Lu bagian juga ngerasa Luffy-nya. kan? Sama ya ngerasa kan? Ya, benar. Luffy-nya juga kayak karena bahasa Inggris kali ya, gue juga Nah nggak itu biasa. PR-nya itu Iya. kan. Tapi gue malah nontonnya pakai bahasa Inggris karena gue pengen tahu aja bahasa Inggris gimana. Karena gue biasa nonton yang anime pakai bahasa Jepang, nah jadi pakai bahasa Inggris. Iya, jadi beda gitu ya Iya vibe-nya. beda ya. Cuman oke lah. Oke lah ya. Sheng menurut lo karena gimana Sheng? Ganteng Sheng- banget ya? Peter Gediot. Iya namanya Peter Gediot, benar. Iya tuh. Iya ganteng sih. Ganteng kan? Maksudnya karismanya. Itu karakter yang menarik tuh. Iya. Gue juga gimana tuh si Peter Gediot meranin Shanks kan. Iya, Dia kadang-kadang lucu, kadang-kadang serius orangnya soalnya karakternya. Tapi lu udah tahu kan kalau One Piece sebenarnya udah ada di itu Di Tanjung Priok. Tanjung Priok. Udah tahu gue kemarin ngecek soalnya. Oh, lu udah tahu belum? Nggak tahu. One Piece ada di Tanjung Priok. Ada orang yang ngomong raja Ada terakhir. orang raja terakhir yang ngomong alias Young Lex dengan 100 entertainment-nya kalau kata Baskara. Iya dia katanya ada One Piece itu katanya di Tanjung Priok. Coba. Jadi selama ini kita dibohong-bohongin Oda. Atau Young Lex udah ada di sana ya kan? Iya itu Joy Boy itu Joyo Boyo. Joyo Boyo itu. Wah bener itu kan. Itu Monkey di Luffy, D-nya di Ningrat. Ini Iya adalah tuh Indonesia udah itu. fakta yang tidak ada. Dan Oda pun nggak tahu. Yang Oda juga, oh iya benar juga ya. Oda Iya, juga iya. paling mikir gitu. Iya, Monkey di Luffy dia di Ningrat ya. Oh iya benar. Joy Boy Joyo Boyo ya. Itu adalah Easter egg atau semiotik yang tidak ada dan kritikus saja yang bisa tahu itu. Oke, Kak. Jadi gue hari ini pengen main game sama lo. Boleh. Gamenya itu adalah agree or disagree. Terkait tentang One One Piece. Agree or disagree. Yang pertama, live action One Piece ini melepas kutukan adaptasi live action anime yang katanya selalu busuk. Gua agree. Kenapa? Ini kayaknya menurut gua kayaknya ini benerin kalau salah ya. Ini kayaknya satu-satunya live action yang si mangakanya ikut terjun langsung buat ngegarap gitu, ngedevelop. Jadi kayaknya yang lain tuh gagal kayaknya gara-gara emang mangakanya tuh nggak ikut terjun langsung buat bikin produksinya. Jadi Lepas tangan gitu. lepas ya. tangan ya, yaudah lu bikin lah gitu. Iya. Tapi nah, Oda tuh sayang kayak emang. Tapi benar, gue setuju. Kalau di kasusnya Last of Us, mereka si developer game-nya juga Ikut turun itu kan, tangan jadi cakep juga. kan? Iya, jadi bagus. Benar-benar. Masuk akal. Yang kedua, agree or disagree, adegan fighting-nya One Piece live action masih kerasa kayak adegan action di fan film. Itu agree sih. Soalnya ada beberapa iya. Soalnya begitu cepet juga sih ngalahinnya. Kayak nggak lama, kayak cuma berapa menit fight-nya, terus udah kalah. Ya, kayak terlalu ya ada plot armor-nya Plot gitu armornya betul Ya, ya, plot tuh gue nyari armor. kata-kata itu. Oke, aman. Masih bisa diterima. Yang ketiga nih, enggak. Agree or disagree, live action One Piece bisa sebagus ini adaptasi ceritanya karena ceritanya itu bukan Japanese centris. Agree. Karena kan emang One Piece kan seluruh dunia. Jadi lebih gampang kayaknya buatnya. Karena aktornya tuh juga milihnya lebih global aja. Kalau yang Jepang sentris kan
ya aktor Jepang aja yang main udah. Iya. Sulitnya itu tuh. Iya. Soalnya takut fansnya marah juga kan kalau emang bukan yang orang Jepang asli. Iya, kalau Kapten Tsubasa dijadiin live action Nah kan iya, yang main misalnya Messi kan aneh. Jadi Kapten Tsubasa. Iya madun. yang main Ucup, kemarin gua ketemu Ucup. Cup, So, ya, lu mau nggak Cup main live action Tsubasa? Cakep tuh Ucup. Gitu. Tapi siapa tahu kalau misalkan emang Kapten Tsubasa yang meranin Messi, ya kan bisa jadi flop. Itu kayak contohnya Pokemon. Yang main kan si Hollywood tuh. Terus kan Lu udah itu cuma ngambil karakternya doang. Itu Pokemon kacau sih, Pak. Iya, universe-nya bikin lagi nanti. Puyeng Yang ngisi gua. suaranya Ryan Reynolds. Iya, lagi Ryan Reynolds ikut-ikutan aja lagi, lu ngapain? Lagi tapi nggak apa-apa. Cuannya banyak mungkin. Cuannya banyak. Budgetnya masuk, makanya dia mau kan. Tapi bener sih, maksudnya kayak karena memang dia nggak Japan sentris, akhirnya Netflix juga berani bikin ini jadi live Iya. action, jadi salesnya juga lebih Iya, karena general kan. topiknya juga bajak laut. Iya. Bajak laut kan common banget di Amerika, di seluruh dunia tuh bajak laut. Kalau yang kayak ninja tuh, ninja Iya. kuning. Itu kan Jepang Iya. banget. Yang keempat, agree or disagree, di live action ini Zoro terkesan jadi pemeran utama. Itu agree sih ya. Soalnya scene-nya banyak banget. Ini agree or Apa disagree? karena dia orang Jepang asli? Apa karena pemerannya ganteng? Asli ganteng banget emang. Gua sebagai cowok mengakui dia Dan ganteng fans banget. ceweknya banyak. Oh, Makin iya? itu banyak banget fans ceweknya. Fandom cewek gede banget itu. Di TikTok lewat mulu gua. Asli. Asli banyak banget. Walah, jadi Apa karena dia udah terkenal duluan kan? Jadi fandom ceweknya banyak dibanding si Sanji, si Tas Scalar itu. Iya, si Zoro jauh lebih banyak fans Iya, ceweknya kan. Iya. Mungkin si Netflix tahu wah nih makin new boleh nih dibanyakin scene-nya. Iya, mungkin emang harus ada gitu kali di satu perkumpulan atau di satu komunitas yang ada di film kan harus ada satu yang emang gantengnya cantik. Iya betul. Gitu kan? Nggak menarik juga. Iya, Ngehook. benar. Ngehook juga. Ini siapa sih yang Actingnya bikin? cakep. Ini kalau lu tahu ini nggak TikToknya Andovi Andreas Iya. yang grafik. Ini produser Rendra. Ini yang bikin, bukan produser Rachel. Ya, ada kan- Pecat produser Rachel. Pecat produser Rendra ya, grafik. Enggak, jangan. Aman Ren. Yang terakhir, Sanji or Zoro? Udah kejawab. Sanji. Ada salah produser Rendra. Harus Gue punya alasan soalnya kenapa gue suka Sanji. Zoro keren, gue suka Zoro. Cuman kalau ditanya Sanji atau Zoro, gue jawabnya Sanji. Karena Oke. gue setiap lihat Sanji di anime ya, di scene Sanji itu gue selalu ketawa ngeliat dia. Karena kan dia mesum gitu kan. Terus selalu kena sial. Sial mulu dia. Posternya paling jelek di antara semuanya. Tuh gue suka aja. Dia selalu ngehibur gue. Terus Sanji tuh menurut gue nyusahin Luffy dan kawan-kawan. Oh, iya, Cuman iya. itu tetap dicintai sama orang-orang. Iya, Jadi iya, kayak iya. karakternya lovable. Jadi bukan tanpa alasan. Lu suka sama karakter lovable Sanjinya Sanji. iya lucu aja. Gue suka alisnya keriting. Karena relate kali sama kemesuman gitu. Enggak. Waduh. Oh enggak ya? Salah. Enggak. Oh enggak ya? Itunya sih enggak ya? Oh, iya. Enggak, gue suka aja. Terakhir deh, kira-kira kedepannya live action One Piece ini tuh apa sih yang harus ditingkatin biar bisa menurut tuh konsisten dan berkembang gitu di industri series Netflix? Apa yang harus dikembangin dari One Piece ini? Menurut lo nih yang seorang yang pecinta One Piece gitu. Menurut gue ini cukup sebetulnya. Cuman kalau bisa sih karakternya mirip lah. Walaupun ini dia udah berusaha miripin sih. Walaupun kayak Sanji tuh alisnya nggak keriting. Walaupun itu nggak canon banget lah. Kayak Usopp hidungnya nggak panjang. Iya. Kayak gitu-gitu. Cuman gue sih oke-oke aja kayak gini. Konsisten aja lah. Yang penting kayak misalnya rilis 2 tahun sekali atau setahun sekali kalau bisa. Iya, jangan hiatus kelamaan ya. Jangan kelamaan banget. Ntar lupa juga orang. Attack on Titan ya? Attack on Titan lama banget itu rilis sampai final partnya 4 kali. Hunter x Hunter gimana? Iya, Hunter x Hunter gimana? Itu bukan Untung manganya lanjut. iya, yang Arke Kurapika ya. Iya, Arke Kurapika. Iya, itu bukan Ya, iya, skip itu kayak lagi. gitu juga tuh. Ketiduran itu yang nulis sudah lupa. Gue nulis Iya, Hunter penting x itu Hunter Wi. ya. One Piece tuh cepet-cepetnya dibuat kan ini laku juga. Iya. Ya, semoga lu denger. Jadi bikinnya terus bikin sampai tamat kalau bisa. Sampai Wano, sampai Gear 5 tuh. Ah iya, Gear 5. Lu kan pakai baju Gear 5. Gear 5 Betul. gimana menurut lo? Gear Menurut 5. gue karena gue baca manganya, gue suka sih. Suka. Karena emang tujuan Oda kan bikinnya komedi. Dia nggak suka pertarungan serius katanya. Jadi dibikin komedi kan terinspirasi dari Tom and Jerry kan. Oke. Berarti Gear 5 masih masuk Oke kayak lah, masih apalagi oke. hari ini 1074 tuh epic nih. 1074. Wow. Aduh, wow. WTF. Baru rilis gue belum nonton. WTF guys, what the freak. 1074 gue ngikut gimana anjir, gue bingung nih ngikutinnya kapan ya. Kayaknya itu kontrak di perusahaan juga kagak kelar itu belum kelar tuh. 1000. Terakhir deh terakhir nih. Padahal tadi gue terakhir mulu ya, terakhir kedua nih berarti. Apa yang mau, ini kalau misalkan Eiichiro Oda nonton, apa yang mau lu bilang ke Eiichiro Oda?
tolong ada pilih Nico Robin yang cocok ya. Nico Robin waifu gua. Ngaku dia, Nico Robin waifunya Angga tuh. Tolong Oda didengarkan dan boleh klip video ini dan masukin TikTok-nya. Oke, enggak, thank you enggak mau ngobrol-ngobrol. Sama-sama, men. Such an honor. Semoga kita bisa ngonten bareng lagi. Amin. Nanti kita ketemu lagi nongkrong-nongkrong. Siap. Sambil ngomongin One Piece di season kedua. Penting gue kelarin dulu season 1-nya. Iya, gue kelarin dulu. Aman. Nanti 4 ke atas berarti kan episode 5 kan? Betul. Berarti yang ini yang nonton episode ini yang baru mau gue nonton ntar malam, ini bakalan pecah kan? Pecah. Oke, 78 tuh pecah. 78 pecah ya. Oke, siap kalau gitu. Terima kasih banyak teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sehat-sehat nggak ya? Sampai bertemu lagi juga. di lain kesempatan. Salam buat Yoven dan kawan-kawan. Semoga dia Bisa mau lah, diajak amin. podcast ini lagi. Amin. Oke teman-teman, jadi itu dia Breakdown Bros Podcast episode 81. So, Nandika pamit, Angga Kurnia pamit. Sampai bertemu di episode berikutnya guys. Bye-bye.